Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Sudah siap semuanya? Langsung saja. Oke, kita mulai. Untuk pemetaan pembelajaran kali ini, PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Langsung kita mulai ya. Materi alat dan sistem pernapasan pada hewan. Ternyata hewan juga bernafas. Bernapas berarti otomatis mempunyai alat pernafasan. Ini gambar apa? Ayo coba tebak. Ini adalah katak. Oke. Katak bernafas dengan apa? Paru-paru dan kulit. Nah, paru-paru berada di sini ini. Coba dilihat ini. Nah, ini paru-parunya. Inilah alat pernafasannya. Kemudian katak ini sebelum jadi katak pertama jadi apa? Kecebong, ya. Ya, untuk telur terus berudu kecebong. Nah, ini. Kecebong ini pernafasannya dengan insang, ya. Setelah dewasa menjadi katak, berubah alat pernafasannya menjadi paru dan kulit. Kemudian alat pernafasan pada apa ini? Serangga. Serangga ini macamnya banyak ya. Ada semut juga serangga, lalat, nyamuk ya. Ini. Apa alat pernafasannya? Alat pernafasannya adalah trakea. Ingat-ingat, alat pernafasannya trakea. Semua jenis serangga alat pernafasannya adalah trakea. Sedangkan ini di sini trakeanya, di sini adalah spirakel. Apa fungsi spirakel pada serangga? Fungsinya adalah tempat keluar masuknya udara pernapasan ya, keluar masuknya. Jadi untuk hewan nyamuk atau serangga ini udaranya lewat sini, ya, langsung gitu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk burung ini ya. Burung alat pernafasannya apa? Paru-paru. Ingat-ingat, burung alat pernafasannya paru-paru. Di mana paru-paru? Di sini ya, tengah sini. Burung ketika dia terbang apakah menggunakan paru-paru untuk bernapas? Tidak. Ya, ketika dia terbang dia menggunakan kantong udara untuk membantu pernafasannya. Kantong udara atau yang disebut dengan pundi-pundi udara ini. Jadi ketika dia burung ini berada di pohon, ya berada di pohon, dia menghirup udara sebanyak-banyaknya, disimpan dalam kantong udara ataupun di udara. Ketika dia terbang lah ini mengambil udara dari kantong sini, jadi tidak bernafas langsung ya, dia menutup hidungnya ketika terbang. Oke, kita lanjutkan. Alat dan sistem pernapasan pada hewan. Hewan apa ini? Cantik bener. Oh, bagus ya. Hewan apa ini? Oh, ular. Ular ini bernafas dengan paru-paru. Nah, atau hewan yang reptil ya. Semua hewan reptil itu paru-paru. Jenisnya ular, reptil, yang merayap reptil itu. Kadal ya. Semua yang merayap adalah paru-paru ya. Hewan reptil ya, semua hewan reptil adalah paru-paru. Ingat-ingat. Kemudian ikan, apa kira-kira ikan alat pernafasannya? Insang. Insang berada di mana toh? Di sini insang ya. Di sini. Di sini ada lipatan-lipatan insang yang disebut dengan labirin. Ingat-ingat, lipatan-lipatan insang ini disebut labirin. Fungsinya apa? Menyimpan oksigen yang banyak di sini. Ketika berenang digunakan ya, dalam air digunakan untuk bernafas. Kemudian selanjutnya cacing. Kira-kira apa alat pernafasan cacing? Alat pernafasannya adalah kulit ya. Ingat-ingat, kulit. Makanya cacing itu tampak basah terus tubuhnya karena pernafasannya melalui kulit ya. Menggunakan kulitnya untuk bernafas, jadinya tampak basah terus. Ya, kita lanjutkan. Organ pernafasan pada manusia. Kalau tadi hewan, sekarang manusia. Apakah manusia bernafas? Yuk coba kita
Hitung 1, 2, 3 bernafas. 1, 2, 3 bernafas, tarik nafas. Apa? Kemudian keluarkan. Nah, apa yang kita lakukan ini? Bernafas. Menghirup. Menghirup apa? Bernafas itu. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ingat-ingat ya, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Coba kita lihat di sini organ pernafasannya. Pertama kali kita hirup, ayo hirup udara. Nah, kita hirup, maka masuk ke rongga mana? Mulut atau hidung? Oh, hidung. Langsung masuk ke mana? Faring. Ingat-ingat. Setelah masuk faring, ke laring. Kemudian trakea. Udara masuk trakea. Setelah masuk trakea ke bronkus. Ya, bronkus itu cabang tenggorokan, ya. Kemudian masuk ke bronkiolus, cabangnya bronkus itu bronkiolus, ya. Kemudian setelah masuk ke bronkiolus, cabang-cabang ini masuklah yang terakhir di alveolus sini. Alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ketika kita menghirup oksigen, oksigen disimpan. Kemudian dikeluarkan karbon dioksidanya, keluar, ya. Ini prosesnya. Ya, kita lanjutkan. Paham? Dipelajari ya. Jadi urutan organ pernafasan pada manusia, urutan ya. Kalau ada soal manusia bernafas dengan apa? Paru-paru, ya. Alatnya adalah paru-paru. Tapi kalau urutan organ pernafasan berarti dari mana? Rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus. Paham? Ya, kita lanjutkan. Kalimat tanya. Pernahkah kalian mendengar kalimat tanya atau pernah membuat? Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung pertanyaan. Ciri-cirinya: 1. Selalu diakhiri tanda tanya. 2. Menggunakan kata-kata tanya. Siapa, di mana, kapan, bagaimana, apa, mengapa. Lihat ini. A dan B, kira-kira yang benar yang mana? A atau B? Ayo. Coba yang A. Mengapa kamu? Mengapa kamu? Menggunakan kata tanya mengapa tetapi tidak diakhiri dengan tanda tanya. Salah, ya, diingat-ingat. Yang B. Di mana rumah kamu? Diawali dengan kata tanya, diakhiri tanda tanya. Benar. Ini kalimat tanya. Ya, kira-kira bisa membuat lagi. Siapakah namamu? Nah, bisa terakhirnya tanda tanya, ya. Dan lain-lain. Kita lanjutkan keputusan bersama. Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil secara bersama-sama, ya. Jadi secara bersama-sama lebih dari satu orang. Ingat-ingat, keputusan bersama itu keputusan yang diambil secara bersama-sama lebih dari satu orang. Contoh menentukan tempat belajar kelompok, misalnya bersama temanmu. Ayo kita belajar kelompok di mana? Nah, ini bareng-bareng sama temanmu. Menentukan tempat piknik. Nah, piknik bersama, misalnya piknik keluarga juga. Ini keputusan bersama. Cara menentukan keputusan bersama: 1. Musyawarah, ya, ingat-ingat cara menentukan keputusan musyawarah, berunding, diskusi, musyawarah, ya. 2. Voting. Voting itu suara terbanyak. Yang ketiga, aklamasi atau pernyataan langsung. Ya, ini ada 3. Voting suara terbanyak. Musyawarah misalkan berdiskusi, kita memutuskan bareng-bareng. Nah, ini musyawarah. Kemudian kalau jalur musyawarah tidak tercapai atau mengalami jalan buntu namanya, maka dilakukan voting, ya. Voting ini suara terbanyak. Jadi misalkan dalam pemilihan ketua kelas. Dalam pemilihan ketua kelas biasanya ada 2 calon, misalkan Andi dan Bona. Andi dan Bona, ketika ada yang memilih Andi, ada 5 orang, Bona 10 orang, berarti yang menang adalah Bona, ya. Artinya yang terbanyak. Aklamasi pernyataan langsung, misalnya dalam satu kelas pemilihan ketua kelas, seorang ketua bilang gini, seorang guru atau pembinanya bilang, ketua kelasnya misalkan Roni, setuju tidak? Setuju. Semua menyatakan setuju. Namanya aklamasi, seperti itu.
Ya, kita lanjutkan. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, setiap manusia itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kegiatan ekonomi. Contohnya kerjanya apa atau kegiatan ekonominya? 1. Di bidang pertanian. 2. Peternakan. 3. Perdagangan. 4. Perindustrian. 5. Bidang jasa. Ya. Coba lihat gambar di sini. Gambar yang bawah ini di bidang apa kira-kira? Ayo, ada sawah, berarti pertanian. Sedangkan ini guru dan sini TNI. Wah, gambarnya lucu ini. Nah, lihat bagus ya. Guru dan TNI termasuk bidang apa? Bidang jasa. Ya. Tuh, harus tahu. Peternakan berarti dia punya peternakan sapi, kambing dan seterusnya ya. Perdagangan ya, perdagangan buah, sayur, nah banyak sekali. Industri berarti mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Udah, kita lanjutkan. Tugas. Tugasnya dikerjakan ya di buku tugas, ditulis ulang soalnya kemudian dikerjakan. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Oke? Yes.